Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Andika Prasetya, Dwi Ahmad Rifki, Hadat Hanan Siregar, Stefano Reza Salis Cipta, dan Kemas Muhammad Raka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil pencarian kami mengenai permasalahan sosial. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa pengertian dari permasalahan sosial? Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, budaya, biologis, psikologis, geografis, dan demografis. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Dwi Ahmad Rifki. Contoh permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Pertama, terdapat kriminalitas. Polri mencatat sekitar 276.507 kejahatan telah terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara. Contoh kasus pertama yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu kasus dukun membunuh 7 bayi hasil incest dengan anak kandungnya. Motif sang dukun membunuh bayi hasil incest itu karena bisikan dari guru spiritualnya untuk ritual pesugihan. Menurut pengakuan pelaku, bayi-bayi itu dibekap dulu lalu dibungkus kain kemudian baru dikubur. Bisa disimpulkan masih terdapat orang-orang yang masih mempercayai takhayul. Dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya kasus tersebut yaitu sang anak bisa terkena tekanan psikologis. Contoh kasus kedua yaitu siswa SMP di Temanggung membakar sekolah. Penyebab anak SMP tersebut membakar sekolah karena sakit hati akibat bullying dari teman-temannya dan juga karya yang sudah ia kerjakan kurang mendapat apresiasi dari guru. Seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari pihak terkait agar sekolah dapat memperhatikan siswa-siswanya agar tidak melakukan tindakan bullying, yang mana dari kasus bullying inilah bisa mengakibatkan sebuah tindakan kriminalitas yang terjadi. Dapat saya simpulkan dari kedua kasus kriminalitas tersebut yaitu perlunya kesadaran dan tindakan yang lebih kuat dalam melindungi anak-anak dari penyalahgunaan dan kekerasan baik oleh individu maupun dalam konteks sosial. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat dan pemerintah, dan setiap pelanggaran terjadi hak-hak anak harus ditangani dengan serius dan adil melalui sistem peradilan yang berlaku. Selanjutnya, dua kenakalan remaja. Contoh kasus pertama yang akan saya bahas adalah kasus tawuran. Tawuran itu melibatkan pemuda atau remaja yang terorganisir dalam berkelompok atau dalam bentuk sebuah geng yang memiliki persaingan konflik atau permusuhan terhadap kelompok lainnya. Intinya, dari kasus permasalahan ini akan saling merugikan satu sama lain. Selanjutnya, contoh kasus yang saya bahas adalah kasus penganiayaan anak oleh anak pejabat pajak. Penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor ini dipicu dari adanya perempuan inisial A yang disebut-sebut teman Mario Dendi Satrio sekaligus mantan pacar David. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya lagi yaitu Dwi Ahmad Rifki. Permasalahan sosial ketiga yaitu kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan dengan komposisi kemiskinan makanan sebesar
Rp397.125 atau 74,15%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp135.422 atau 25,85%. Faktor yang menyebabkan kemiskinan menaik karena pandemi corona dan banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil mem-PHK karyawannya dan menimbulkan banyak orang pengangguran. Contoh kasus pertama yang terjadi pada tahun 2020, di mana dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan angka pengangguran di Indonesia secara signifikan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang di Indonesia mengalami pengangguran akibat terhentinya aktivitas ekonomi dan banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan finansial atau bahkan tutup. Pembatasan sosial, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan global merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran tersebut. Pada contoh kasus kedua yang terjadi pada tahun 2022, menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia turun menjadi 8,42 juta orang. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan kasus pertama, angka tersebut tetap besar dan menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi masih membutuhkan waktu. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketidakpastian bisnis, dan perubahan struktural di sektor pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kelima, penyakit. Contoh kasus pertama ada pandemik virus COVID-19 atau corona yang menyebabkan banyak kematian di Indonesia dan merubah keadaan ekonomi. Selanjutnya pada contoh kasus kedua ada penyakit sifilis. Sifilis atau penyakit raja singa adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya di alat kelamin, rektum, atau mulut. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat merusak jantung, otak, atau organ lain dan dapat mengancam jiwa. Dampak permasalahan sosial, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi rasial, dan juga kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat berujung pada konflik, ketidakharmonisan, dan meningkatnya tindak kekerasan dalam masyarakat. Lalu, ada penurunan kesehatan mental. Permasalahan sosial seperti isolasi sosial, stigmatisasi, dan kekerasan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan sosial, tekanan emosional, dan kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Sekian pembahasan video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.